Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya teman semuanya. Well guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang Venom 3. Yap, bener banget, Venom 3 yang dibintangin oleh Tom Hardy itu sudah 1 minggu yang lalu melakukan proses syutingnya ya. Syuting awal untuk film Venom 3 ini. Lumayan sudah ada beberapa ya, kayak foto bocoran, foto first look dari Venom 3 yang di-share oleh Tom Hardy sendiri, dan ada video kayak proses syutingnya gitulah. Jadi kayak bocoran dari paparazzi dan orang-orang netizen yang melihat proses syuting Venom 3. Dan di video kali ini kita akan bahas ya tentang posibilitas cerita apa sih dan konflik apa yang akan diangkat di film Venom ketiga ini. Jadi ada sedikit bocoran leak dari plot alur cerita Venom 3. Tapi kembali lagi ya, karena ini sifatnya masih rumor dan berita, bisa jadi benar, bisa jadi salah ya rumornya ini ya guys. Jadi aku kembalikan lagi ke kalian, mau percaya atau enggak tentang leak bocoran spoiler dari film Venom 3 plot alur cerita. Terhitung berarti Venom yang film baru ini merupakan film ketiga ya dari universe Sony Spider-Man Universe atau SSU, Venomverse, Venom Villainverse. Sebenarnya jujur ya, dari semua villain yang dibuat oleh Sony, aku sangat suka dengan Venom ini ya teman-teman. Walaupun banjir kritikan karena film Venom ini kayak film yang standar-standar aja dan gak ada wah-wahnya, tapi aku tetap suka karena film Venom ini sangat menghibur, khususnya chemistry antara Venom dan Eddie Brock. Jadi pendapat pribadi dari aku, film Venom 1, 2, 3 Venom franchise ini walaupun dibanjiri kritik dan juga dibully orang karena filmnya yang katanya biasa aja, tapi menurut aku ini film sangat menghibur banget ya teman-teman. Well presentation banget, dan aku terhibur banget kalau nonton Venom. Oke, sebelum kita nyeritain plot alur ceritanya, kita lihat dulu ya foto-foto yang bertebaran untuk proses syuting Venom ketiga. Terlihat di sini ada foto orang-orang yang menghilang ya teman-teman di sebuah kota. Nah, katanya nanti Venom ketiga ini akan featuring villain symbiote yaitu Toxin ya guys, yang menculik orang-orang yang hilang yang banyak ini yang ada daftar pencarian orang. Berikutnya terlihat di sini Eddie Brock yang sedang bercakap-cakap sendiri, kemungkinan ia bercakap dengan Venom, berjalan menggunakan baju Hawaii-nya. Jadi memang set Venom ketiga ini terjadi pas banget setelah mereka kembali ke semesta mereka dari event Spider-Man No Way Home beberapa tahun yang lalu ya guys. Jadi langsung set waktunya sesudah itu, dan mereka pastinya akan membicarakan sebenarnya apa yang terjadi dari menyikap tabir rahasia multiverse. Berikutnya terlihat juga di akun Instagram pribadi dari Tom Hardy yang nge-share picture dirinya sedang berada di set filming Venom ketiga. Jadi terlihat seperti ada gambar beruang atau serigala gitu ya di sini bersama dengan Tom Hardy yang juga sedang action di foto ini. Jadi ini kayak cuman ngetis kita ya bahwa iya sudah mulai proses syuting. Jadi untuk saat ini masih itu aja ya teman-teman untuk bocoran foto-foto dan video proses syuting awal dari Venom ketiga ini. Kemungkinan proses syutingnya ini akan terjadi selama 6 bulan atau 7 bulan ya, maybe itu paling lama sih, dan paling cepat bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan proses syuting. Oke, this is the best part ya teman-teman ya. Ayo kita bahas plot alur leak cerita dari Venom ketiga ini sebenarnya gimana nanti ceritanya. Dan sebenarnya cerita Venom ketiga ini akan terhubung dengan cerita Marvel Cinematic Universe. Apakah benar? Seperti biasa, plot dan leak bocor alur cerita ini diunggah oleh user Reddit ya guys ya, di website Reddit maupun di aplikasi Reddit. So jangan berekspektasi tinggi juga. Kalau kalian mau percaya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa ya. Ini aku akan menceritakan plotnya. Oke, di sini ada 2 versi bocoran plot story dari Venom 3 ya teman-teman. Monggo kalian mau percaya yang pertama atau yang kedua. Oke, yang pertama, Venom 3 akan dirilis Oktober 2024, itu jelas ya. Detektif Patrick Mulligan akan menjadi Toxin. Nah, Detektif Patrick Mulligan ini yang kita lihat di Venom kedua ya. Detektif ini udah terkontaminasi Venom dan menjadi Toxin. Tetapi Toxin ini menjadi simbiot vigilante yang suka main hakim sendiri. Ia ini menyerang ya ke semua orang, baik ke orang yang jahat ataupun orang yang tidak jahat, dan bukan main villain atau penjahat utamanya karena masih disembunyikan. Plot openingnya menampilkan Venom dan Toxin yang diburu oleh pemerintah dan harus bekerja sama untuk melawan Xenopage. Xenopage ini adalah sebuah simbiot namun hasil rekayasa genetika ya, jadi hasil laboratoriumnya manusia. Nah, kalau untuk plot yang kedua atau cerita yang kedua, ini lebih ke multiverse ya konsepnya. Pasca kejadian Spider-Man No Way Home, Venom dan Eddie mempelajari tentang multiverse. Venom mengetahui melalui hive mind symbiote atau sarang pusat pikiran yang
yang menghubungkan pikiran simbiot dari berbagai tempat dan multiverse, saling berbagi informasi di Hive Mind, yang dimana Venom menyadari bahwa benar Peter Parker atau Spider-Man ditakdirkan untuk membunuh mereka ya, Venom dan Eddie, merujuk ke film Spider-Man ketiga Tobey Maguire. Jadi memang Venom ini harus mati di tangan Spider-Man. Jadi ini seperti canon event ya, canon event yang diperkenalkan oleh Sony Spider-Man Universe di film Miles Morales Across the Spider-Verse. Yang belum nonton ya pasti tahu tentang canon event ini. Terlihat juga bagaimana Venom menjelajahi multiverse menggunakan pikiran Hive Mind simbiot melalui visi-visi simbiot yang saling tergabung dan saling sharing berbagi. Venom pun membujuk Eddie untuk mencari Spider-Man di semestanya. Alih-alih bertemu dengan Spider-Man, mereka malah bertemu dengan Peter Parker yang masih kecil dan berusaha untuk menculik Peter Parker yang masih berusia 10 tahun yang berada di dunia mereka agar mengubah masa depan mereka sehingga tidak mati ya Venom dan Eddie Brock ini di tangan Spider-Man. Tetapi Eddie menolak untuk menyakiti anak yang berumur 10 tahun itu karena kan memang si Eddie ini baik ya diceritakan di film. Eddie atau Venom akhirnya menjalin ikatan pertemanan dengan Peter Parker yang masih kecil berusia 10 tahun itu dan harus melindungi saat detektif Patrick Mulligan menjadi toksin dan menjadi gila karena mengalami proses simbiosis simbiot yang tidak sempurna dan bersiap untuk menghancurkan semua orang termasuk Venom itu sendiri. Nah, jadi antara dua plot alur cerita ini kita nggak tahu ya yang mana yang betulan dipakai ataupun ada alternatif cerita lainnya. Tapi menurut aku pastinya even di Spider-Man No Way Home itu akan disinggung namun tidak secara keseluruhan konsep akan menjadi tema multiverse di Venom ketiga. Sekali lagi ingat ya, ini adalah Sony yang garap ya teman-teman. Jadi jangan berekspektasi tinggi, jangan berekspektasi A, B, C, D, E, F, G. Jadi kemungkinan sih yang paling sederhana ialah plot alur yang pertama itu ya, yang dimana Venom akhirnya harus melawan toksin ya, yang berasal dari detektif Patrick Mulligan itu. Dan kalau memang mau pakai tema multiverse, plot yang kedua sebenarnya oke, tapi jangan ketemu Peter Parker umur 10 tahun masih bocil gitu ya guys. Udah deh langsung masukin aja Spider-Man-nya Andrew Garfield. Wah pasti pecah banget ya. Dan kalau ingin menyinggung soal multiverse multi semesta, pastinya di Venom ini nggak akan terlalu detail ya. Dan juga ada kabar katanya Andrew Garfield atau Spider-Man Andrew itu berasal dari semestanya si Venom ini ya, dan akan kolaborasi bareng Venom ini. Aku nggak tahu sih ini benar atau enggak, tapi menurut aku ini sangat bagus sekali ya, karena kan kita tahu bahwa di Spider-Man No Way Home, Spider-Man ini punya semestanya sendiri. Nggak apa-apa ya, diberdayakan aja itu Andrew Garfield oleh si Sony. Toh juga nanti mereka akan dapat uang lagi kan, dan dapat keuntungan yang besar pastinya. Wah, nonton di bioskop berkali-kali pasti kalau aku ya guys, kalau beneran ada Spider-Man Andrew Garfield di Venom ketiga dan akan kolaborasi di semestanya Venom ketiga itu. Nah, jadi udah deh, pakai aja deh Andrew Garfield itu. Daripada disia-siain seperti itu oleh Sony, mending dijadikan cuan. Tentunya jelas ini masih awal banget ya untuk Venom 3. Nah, mungkin aja nanti selagi bergulirnya waktu akan ada update-update story-nya yang lebih masuk akal maupun lebih mendekati benar sebenarnya plot dan konflik seperti apa yang diangkat oleh Venom ketiga ini. Bahkan semestanya Venom dan Eddie Brock ini muncul ya di Spider-Man Miles Morales Across the Spider-Verse, memunculkan Mrs. Chen ya guys. Wow, karena ini juga masih awal proses syuting, jadi tentunya rumor, teori itu banyak banget yang liar beredar ya teman-teman. Intinya jangan berekspektasi tinggi, jangan berekspektasi tinggi. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya cerita dan juga video dari aku untuk film Venom ketiga ini. Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian semua ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.